Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi wa ba'd. Ahibbati fid din, A'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahsin, ya, dan khususnya kita akan membahas perihal ikhfa, ya, mengenai ikhfa. Nah, di sini disebutkan ikhfa menurut bahasa artinya menyamarkan atau menyembunyikan Oh, kalau di sini tulis membunyikan, salah ya. Yang benar menyembunyikan. Ada kata yang kurang. Sedangkan menurut istilah ikhfa adalah menyuarakan bunyi lafaz atau kalimat dengan cara disamarkan atau disembunyikan. Oke, sampai sini insya Allah sudah paham ya. Jadi ikhfa itu menyamarkan suatu huruf. Pembagian hukum ikhfa dalam tajwid, ya, ada dua, yaitu ikhfa hakiki, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Nah, kalau ikhfa hakiki, ya, termasuk dalam pembagian hukum nun mati atau tanwin, ya, dan hukum ikhfa hakiki ini bisa dikatakan hukum tajwid, ya, yang banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Kenapa? Ya, karena huruf-huruf dari ikhfa hakiki itu ada 15, ya, separuh lebih dari seluruh huruf hijaiyah. Nah, yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi ini berkaitan dengan hukum mim mati. Oke. Masuk ke pembahasan kita. Ikhfa hakiki menurut bahasa adalah benar-benar, ya, hakiki menurut bahasa adalah benar-benar atau sungguh-sungguh. Menurut istilah yang dinamakan ikhfa hakiki adalah membunyikan lafaz atau bacaan dengan cara disamarkan dan sungguh-sungguh, yaitu terdengar seperti bacaan izhar, ya, yang jelas, dan bacaan idgham yang mendengung. Jadi ikhfa hakiki ini cara bacanya antara izhar sama idgham, ya, di antara kedua bacaan tadi, izhar dan idgham. Nah, ini sekilas pengertian dari ikhfa hakiki, ya. Insyaallah mendetailnya akan kita bahas. Hukum bacaan ikhfa hakiki apabila nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf izhar khalqi, huruf idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Ya, jadi di sini akan dibahas huruf-huruf ikhfa hakiki. Nah, di sini hurufnya ada 15, ya. Ta, dha, fa, qaf, kaf, za, sin, shin, shad, dot, ta, tha, ja, dal, zal, ya. Jadi ada 15. Ya, kenapa enggak diurutkan? Ya, karena nanti ada pembagian khusus bagaimana cara mengucapkan ikhfa yang benar. Ya, mungkin sebagian kalian sudah hafal, ya. Sudah hafal huruf-huruf ikhfa hakiki, tinggal menyisihkan saja. Huruf izhar ada 6, huruf idgham bi gunnah 4, idgham bila gunnah 2, sudah 12. Kemudian huruf iqlab ada 1. Ya, jadi sisanya ada 15, ya. Baik, selanjutnya, nah, ini ringkasnya ada dalam kata sib za sana kam jada syakhsun qad sama, ya. Jadi kode ini qaf, samanya sin, ya. Dum thayyiban zid fi tuqah da zaliman. Jadi dilihat depan-depannya, sif, ya, shad, za, zal, sana, sin, kam, kaf, jada, jim, syakhsun, shin, qad, qaf,
sama sin, ya seperti itu. Jadi dilihat depan-depannya. Jadi ini semua adalah huruf ikhfa hakiki. Nah, sekarang masuk ke pelajaran yang paling penting. Bagaimana cara membaca ikhfa hakiki, ya. Oke. Mungkin ini intinya ya. Yang kaidah yang paling penting harus dihafal. Kita mungkin sudah sering mendengar pengertian dari ikhfa, mungkin sudah hafal juga huruf-hurufnya, tapi cara membaca dari pembagian-pembagian hurufnya tadi. Nah, di sini sudah dirincikan dalam satu tulisan singkat, ya, masya Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya dengan cepat. Disebutkan di sini, cara membaca bacaan ikhfa hakiki adalah bunyi nun atau tanwin tetap dibaca namun terdengar samar-samar antara bacaan izhar dengan idgham. Kemudian disambungkan dengan huruf ikhfa. Ya, kemudian disambungkan dengan huruf ikhfa. Ya, artinya ketika kita membaca nun mati atau tanwin, lidah kita ini sudah masuk ke makhraj huruf yang setelahnya, ya, makhraj huruf ikhfa-nya. Seperti itu. Nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf dha, fa, qaf, kaf, za, maka suaranya akan terdengar seperti bunyi eng. Ya, eng. Nanti kita akan sebutkan contohnya ya. Nah, jadi di sini pembagiannya ada 4 ya. Pembagiannya ada 4. Yang pertama bunyinya eng. Huruf-hurufnya dha, fa, qaf, kaf, za. Kemudian yang kedua, apabila bertemu huruf ta, zal, sin, shin, maka suaranya terdengar seperti bunyi ny dan ng. Maksudnya di antara ny dan ng. Ya, nanti kita contohkan juga ya. Nah, yang kedua, yang ketiga, ketika bertemu huruf jim. Nah, khusus untuk jim, maka bunyinya seperti suara ny. Ya, seperti suara ny. Ya, liman, ya, karena ketika mengucapkan nun mati, ya, lidah kita sudah masuk ke huruf jimnya, ya, maka terdengar seperti ny. Nah, kemudian yang keempat, dan apabila bertemu dengan huruf dha, ta, dal, ta, maka hukum tanwin dan nun matinya tetap berbunyi seperti huruf nun, ya, seperti huruf nun. Oke, mungkin kalian bisa tulis per ini ya, per kategori ya. Jadi bagi menjadi 4 kategori. Eng itu hurufnya apa saja? Antara ny dan ng hurufnya apa saja? Kemudian yang hurufnya ny, ya, itu jim saja. Kemudian yang dibaca seperti tetap bunyi nun itu apa saja, ya, bagusnya seperti itu supaya mudah dihafal. Oke, masuk ke contoh. Nah, lafal atau lafaz minkum tidak dibaca minkum, tetapi harus dibaca minkum, ya, karena kaf, kita lihat lagi di sini, dia masuk ke kategori yang pertama, ya, to, fa, qaf, kaf, dibaca ng, jadi minkum, ya. Nah, cara membacanya dengan samar atau dengung, ya, sepanjang 1 alif atau 2 harokat pada suara ng-nya. Jadi minkum, ya, minkum. Sebab suara nun mati menyambung dengan huruf kaf. Jadi ketika membaca nun matinya minkum, itu ketika diucapkan nun mati, lidah kita sudah masuk ke makhraj huruf kaf. Taib. Kemudian yang kedua, kata liman sya'a. Nah, tidak dibaca liman sya'a, ya, tidak dibaca liman sya'a, tapi huruf shin ini berada di antara lafaz ng dan ny. Bagaimana cara membacanya? Liman sya'a, ya, liman ada ny tapi terdengar juga ng-nya, ya. Liman sya'a, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada lafaz anja'a, ya, tidak dibaca
anjaa, tetapi dibaca anjaa, gitu ya. Ada dengungnya. Anjaa ya. Nah, jadi nunnya itu seperti ada tekanannya ya, karena huruf nunnya masuk ke makhraj huruf jim. Anjaa ya. Kemudian yang keempat, lafaz mintin. Nah, yang keempat ini nunnya tetap berbunyi seperti huruf nun mati ya, jadi tidak berubah. Cuma ada sedikit dengung ya, sedikit dengung pada huruf nunnya. Jadi dibaca mintin, mintin ya, tidak dibaca mintin, tidak gitu ya, tidak dibaca seperti, harus dibaca mintin. Oke. Nah, jadi ya karena hurufnya yang banyak, maka kaidahnya juga agak ribet ya mengenai ikhfa hakiki. Oke, sekarang kita masuk ke makro kita, tahsin kita. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Ayat 28 dan 29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Taib, dari ayat pertama ada dua hukum ikhfa hakiki, yakni pada kata ya kuntum ya, kuntum ya, kuntum. Nah, di sini nunnya bertemu dengan ta. Nah, ini masuk dalam kategori keempat, masuk dalam kategori keempat yang mana nunnya tetap dibaca nun sukun, akan tetapi taknya ya, akan tetapi ketika masuk ke taknya ada dengungnya selama satu alif atau dua harokat. Terus yang kedua, amwatan fa ahyakum. Nah, tan fa ahyakum. Di sini ada fathatain bertemu dengan fa. Ya, fa ini huruf dalam kategori yang pertama. Artinya dibaca ng, ya kan? Ya, jadi bacanya amwatan fa ahyakum, seperti itu. Nah, setelahnya tidak ada. Oke, sekarang masuk ke ayat selanjutnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di sini terdapat satu bacaan ikhfa hakiki, yaitu fathatain bertemu dengan huruf sin. Ya, ini masuk dalam kategori yang kedua ya, dibaca antara ng dan ny. Jadi dibaca jami'an summa stawa. Ya, tidak terlalu jelas ng-nya, tapi tidak jelas ny-nya juga. Ya, jadi di antara ng dan ny. Jami'an summa stawa. Ya, jami'an summa stawa. Oke. Nah, ya, jadi ada 3 bacaan ikhfa hakiki dalam makro kita kali ini ya. Silakan dicoba di rumah untuk membaca
maqta ini, ya, dua ayat ini bentuk latihan kita. Ya, di sini ada bentuk 1, bentuk 3, bentuk 1 dan bentuk 2. Ya, seperti itu. Taib, la'alakum fahimin, ya, semoga kalian bisa memahami hal ini, terutama di kaidah cara membaca hukum ikhfa hakiki, ya. Ya, kita akhir pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.